Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Kemarin kita sudah membahas tentang psikologi, ya, menyinggung sedikit tentang psikologi. Kenapa kita perlu pelajari psikologi juga sedikit, menyinggung sedikit, karena untuk komunikasi, terutama untuk komunikasi pada pasien, apoteker perlu melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologis, ya, karena pasien ini kan dalam keadaan yang mungkin depresi, atau ada mungkin yang ya biasa saja dengan keadaan penyakitnya, ada yang ya bermacam-macam tipe pasien tersebut, ya, dalam menghadapi situasi atau kondisi penyakitnya. Nah, makanya kita perlu melakukan pendekatan psikologis, mengetahui karakternya, memahami pasien terlebih dahulu, lalu kemudian menentukan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien tersebut, sehingga edukasi, konseling, pelayanan informasi obat yang akan kita sampaikan bisa dapat diterima dengan baik oleh si pasien, ya, serta mendapatkan respon yang baik. Nah, kita lanjut kemarin, apa itu komunikasi, Nurul Fadila? Komunikasi itu adalah interaksi antara satu orang atau lebih yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu. Oke, baik, terima kasih Nurul. Ya, jadi benar, komunikasi pada intinya merupakan penyampaian informasi, penyampaian pesan, penyampaian perasaan, keterampilan, gagasan, dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih. Ya, kenapa bisa dikatakan satu orang? Ya, karena kita bisa melakukan komunikasi intrapersonal, ya, walaupun ini ya, secara tidak sadar kita akan melakukan komunikasi intrapersonal, baru kita melakukan komunikasi interpersonal, ya. Nah, tujuannya mengirim pesan tadi dalam suatu konteks tertentu dan mempunyai pengaruh tertentu atau tujuan tertentu. Jadi komunikasi ini ada bermacam-macam, ada yang mengedukasi, menambah informasi, ada tujuannya menghibur, ada juga yang tujuannya mempersuasi, dan sebagainya, ya. Dan kemudian dari komunikasi atau penyampaian pesan tersebut ada yang namanya feedback atau umpan balik. Nah, apa gunanya umpan balik ini? Gunanya untuk mengetahui apakah pesan yang kita sampaikan itu sudah dipahami, sudah dimengerti oleh lawan bicara kita, dan untuk mengetahui bagaimana respon dari lawan bicara kita terhadap kegiatan komunikasi tersebut, ya. Ini ada beberapa pengertian komunikasi dari berbagai dari beberapa ahli, ya. Namun pada intinya komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan, ya. Ini ada gambar, di gambar ini kita lihat bahwa sender atau komunikator itu akan menyampaikan sebuah pesan, ya, kepada receiver atau si penerima pesan atau si komunikan. Nah, nanti komunikan itu akan menyampaikan umpan balik atau feedback kepada si komunikator, ya. Nah, itu seterusnya, ya. Nah, dalam suatu komunikasi ini, ya, proses komunikasi itu bisa saja terjadi hambatan atau gangguan yang dapat merintangi atau mengganggu jalannya proses komunikasi. Rintangan itu bisa berasal dari si komunikator atau si pengirim pesan, atau dari komunikan si penerima pesan. Misalnya ya keterbatasan daya indera, ya, atau misalnya suaranya tidak jelas, atau mungkin dari lingkungan, misalnya tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk menunjang komunikasi tersebut, sinyal yang bermasalah, misalnya, lalu kemudian keadaan lingkungan yang missing dan sebagainya, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa saja rintangan-rintangan dalam proses komunikasi. Kenapa manusia perlu untuk berkomunikasi? Ya, dia bukan
makhluk sosial ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita perlu untuk menyampaikan perasaan kita perlu untuk berbagi informasi, kita perlu untuk ya berbagi pengalaman, berbagi perasaan dengan orang lain ya, karena kita karena komunikasi itu bisa dikatakan merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Orang yang tidak berkomunikasi dalam jangka waktu yang lama, misalnya dia dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan gangguan terhadap kejiwaan ya. Jadi kita perlu untuk berkomunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu kebutuhan ya, nggak perlu. Lalu kemudian kenapa ada 3 fungsi dasar penyebab perlunya manusia untuk berkomunikasi ya. Yang pertama adalah upaya manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi pada saat kita masuk ke lingkungan yang baru ya, bertemu dengan orang-orang baru mungkin, maka di sana sangat diperlukan komunikasi. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri, bagaimana cara kita bersikap dan menghadapi berbagai orang dengan karakter yang berbeda-beda ya. Nah ini misalnya kita apoteker yang kita sebagai apoteker melakukan visite ke bed pasien ya, kita melakukan visite mandiri. Nah itu kan berarti kita masuk ke lingkungan yang baru ya, masuk ke lingkungan si pasien tersebut. Nah itu perlu kita beradaptasi. Kita perkenalkan diri terlebih dahulu, jangan ujuk-ujuk langsung menerangkan tentang obat. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada etikanya. Kita perkenalkan diri dulu, sapa dulu, lalu kemudian tunjukkan sikap empati. Setelah itu baru kita menyampaikan tujuan kita, meminta waktu dari si pasien tersebut. Nah, setelah dia mau untuk melakukan konseling atau bio dan sebagainya, dan baru kita melakukan tujuan kita ya. Kemudian fungsi dasar manusia perlunya berkomunikasi adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya ya. Jadi manusia itu ada keinginan untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, dia mempunyai hasrat untuk memimpin, mengembangkan pengetahuan, bercerita. Nah itu memerlukan komunikasi ya. Nah kemudian yang ketiga, fungsi dasar penyebab perlunya manusia berkomunikasi adalah upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Artinya manusia itu akan melakukan pertukaran nilai-nilai atau etika atau perilaku dan peranan dalam hidup masyarakat. Contohnya ya kalau ini misalnya seorang ibu ya yang mengajari anaknya tentang tata krama, tentang bagaimana adab masuk rumah, atau sebelum makan dan sebagainya. Jadi dia dalam menyampaikan nilai-nilai, dalam menyampaikan bagaimana harus berperilaku itu, nah manusia perlu untuk berkomunikasi ya. Sebelum kita masuk ke tujuan dan manfaat komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu prinsip-prinsip komunikasi. Ya, yang pertama, komunikasi itu merupakan suatu proses simbolik. Ya, artinya dalam berkomunikasi kita akan berhubungan dengan simbol-simbol, angka-angka, huruf-huruf, gambar-gambar, ataupun simbol-simbol non-verbal ya seperti raut wajah, ya kemudian tatapan mata, kemudian isyarat-isyarat tubuh dan sebagainya. Nah itu merupakan simbol-simbol atau lambang-lambang tersebut merupakan suatu bagian dari proses komunikasi ya. Kemudian prinsip komunikasi selanjutnya adalah komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan ya. Dimensi isi ini maksudnya komunikasi itu dalam komunikasi itu ada pesan yang disampaikan, ada tujuannya ya. Jadi ada
ada apa yang akan disampaikan. Bisa berupa pesan, bisa berupa himbauan, dan sebagainya. Kemudian ada dimensi hubungan, artinya dengan adanya komunikasi itu akan terbentuk hubungan, akan terjalin hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Ya, karena tadi adanya si komunikator memberikan pesan, lalu kemudian kepada si komunikan, lalu kemudian komunikan akan mengirimkan feedback kepada si komunikator, begitu sebaliknya ya. Jadi itu ada dimensi hubungan saling berinteraksi ya. Kemudian yang ketiga, prinsip komunikasi adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi ada komunikasi ini yang ya benar-benar direncanakan, benar-benar dirancang untuk terjadinya komunikasi tersebut. Ya ada juga yang memang secara tidak sengaja komunikasi itu terjadi. Misalnya kalau yang sengaja dirancang konseling, nah itu kan memang benar-benar kita rancang, kita sengaja untuk melakukannya. Artinya ada rencana untuk melakukan komunikasi tersebut. Ya mulai dari kita menemui pasiennya, lalu kemudian kita memilih bagaimana metode komunikasi yang akan digunakan, berapa lama, apa informasi yang akan disampaikan, dan sebagainya. Itu benar-benar direncanakan ya. Nah kemudian tadi kan tidak direncanakan, misalnya ya kita tidak sengaja ketemu teman, misalnya di kantin atau di mall misalnya, kemudian terjadilah komunikasi antara dua orang, itu kan tanpa direncanakan ya, tidak disengaja komunikasi tersebut. Nah kemudian yang keempat adalah komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan konteks waktu. Artinya komunikasi itu harus sesuai dengan timingnya atau waktunya. Kita harus memperhatikan situasi dan kondisi ya. Nah berbicara di kafe mungkin ya, nah itu beda dengan berbicara pada saat kita berada di forum-forum resmi, atau misalnya lagi kuliah, atau misalnya lagi ada seminar, ada rapat, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, komunikasi itu bersifat sistemik ya. Artinya dalam suatu komunikasi itu ada proses yang terjadi, ada alur dari komunikasi tersebut ya, mulai dari si komunikan mengirim pesan sampai kepada si komunikator, kemudian nanti komunikator mengirimkan feedback, begitu seterusnya terjadi saling pertukaran informasi, saling pertukaran tanggapan, dan itu bersifat sistemik ya. Kemudian yang keenam, prinsip komunikasi adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya dari para peserta komunikasi tersebut, nah maka komunikasinya itu akan semakin efektif. Artinya, kapan komunikasi itu dikatakan efektif? Apabila pesan yang disampaikan itu bisa dimengerti, bisa dipahami, dan mendapatkan respon positif dari lawan bicara kita. Nah, kenapa pula sosial budaya ini memegang peranan dalam komunikasi yang efektif? Ya, misalnya cara berbicara ya. Nah, ada beberapa daerah mungkin yang cara berbicaranya atau nadanya, logatnya itu tinggi. Ada juga yang nadanya, ngomongnya itu lembut, suaranya pelan. Dan apabila berbeda latar belakang budaya, mungkin saja orang yang berbicara dengan nada tinggi tersebut dianggap marah, padahal sebenarnya itu bukan marah, ya memang cara ngomongnya seperti itu. Nah itu bisa menimbulkan respon yang negatif bagi orang yang tidak terbiasa diajak bicara dengan nada yang tinggi, nada yang suara yang keras seperti itu. Nah atau misalnya penggunaan kata-kata, ada beberapa kata-kata, satu kata di beberapa daerah itu mempunyai arti yang berbeda-beda, sehingga bisa saja
terjadi miskomunikasi atau misinterpretasi. Contohnya saja, misalnya amis, misalnya ya. Nah, amis itu ada yang sebagian daerah yang menganggap manis artinya, ada juga amis itu anir ya. Seperti di Sumatera Barat kan juga ada misalnya lita itu ada yang capek ya. Nah, ada juga yang lita itu nganggap lapar. Ya, jadi perbedaan sosial budaya itu akan mempengaruhi keefektifan komunikasi ya, walaupun tidak besar. Kemudian komunikasi itu bersifat timbal balik, artinya antara si pengirim dan si penerima pesan itu saling berpesan ya. Kemudian ini yang tadi komunikasi mengenal konteks orang, tempat, dan waktu. Nah, jadi kita kalau berkomunikasi itu harus diperhatikan waktunya, kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi, jangan menyela orang yang sedang berbicara, lalu kemudian dalam bersikap kita harus menyesuaikan dengan tempatnya ya, bagaimana berkomunikasi di tempat kerja itu akan berbeda komunikasinya dengan di kantin ya. Kemudian mengenal konteks orang juga ya, dengan siapa kita berbicara ya. Kalau dengan pasien yang awam dengan kesehatan ya, itu kita jangan menggunakan terminologi medis yang tidak akan dimengerti oleh si pasien. Ya, gunakanlah bahasa yang sederhana, ringkas, jelas, yang mudah dimengerti oleh pasien. Beda lagi kalau kita ngomong sama dokter, nah itu kita menggunakan terminologi medis atau menggunakan bahasa kesehatan itu nggak apa-apa, karena ya memang sama-sama mengerti. Tapi kalau dengan pasien, hindari. Nah, ya jangan menggunakan bahasa istilah kesehatan yang tidak dimengerti, gunakan bahasa yang umum ya. Kemudian pembagian proses komunikasi itu ada dua ya. Secara garis besar dia dibagi dua, yaitu ada proses komunikasi secara primer dan ada proses komunikasi secara sekunder. Nah, dimaksud proses komunikasi secara primer ini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang dengan orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Jadi antara si komunikator dengan si komunikan itu saling bertukar pesan itu secara, bisa dikatakan secara langsung ya. Nah, misalnya ya menggunakan bahasa, menggunakan isyarat, gambar, warna, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau komunikasi secara sekunder itu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan alat atau sarana untuk media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Nah, jadi selain menggunakan bahasa tadi, menggunakan lambang, menggunakan isyarat, juga ada alat tambahan ya. Nah, misalnya telepon, internet ya, film. Yang kenapa digunakan alat tambahan tersebut? Yang tentu saja karena jumlah audiensnya banyak atau jaraknya jauh ya, sehingga perlu adanya alat tambahan untuk membantu menghubungkan antara si komunikator dengan si komunikan ya. Nah, beda ya kalau yang primer tadi, dia antara si komunikator dan komunikan itu langsung saling bertukar pesan, nggak ada dia pakai alat bantu atau sarana tambahan. Sedangkan kalau komunikasi secara sekunder, nah itu ada menggunakan alat tambahan. Apa contohnya di bidang farmasi kalau komunikasi secara primer? Nah, itu bisa VCT itu masuk komunikasi secara primer karena kita langsung berhubungan dengan pasien. Konseling, ya, lalu kemudian PIO, ya, kemudian informasi obat, nah itu masuk komunikasi secara primer. Atau kita berkomunikasi dengan dokter terkait terkait terapi pasien, itu masuk komunikasi primer. Sedangkan kalau komunikasi secara sekunder itu menggunakan sarana atau media kedua setelah lambang sebagai media pertama. Nah, itu bisa juga menggunakan rekaman
medik itu juga termasuk komunikasi secara sekunder karena kita berkomunikasinya itu tidak langsung ya, jadi antara dokter mungkin dan apoteker dan langsung gitu, apoteker, perawat, dokter, nah itu saling menulis di keterangan di rekam medik untuk berkomunikasi, namun tidak saling tidak saling berjumpa ya. Nah, atau misalnya seminar-seminar ya. Kalau kuliah kita ini masuk komunikasi primer atau sekunder ini? Iman? Sekunder ya. Iman? Apa namanya nih, Iman? Nah, kalau komunikasi kita sekarang ini, kuliah kita ini masuk komunikasi primer atau sekunder nih, Iman? Sekunder, Bu. Sekunder. Ya, sekunder ya, karena kita menggunakan bantuan Zoom ya, kita menggunakan laptop dan internet untuk saling berkomunikasi ya. Jadi jelas ya apa perbedaan antara komunikasi primer dan sekunder ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari komunikasi ya? Yang pertama, komunikasi yang baik dengan orang lain itu akan membantu seseorang mempermudah mendapatkan rezeki, sahabat, dan pelanggan. Apabila nanti kalian membuka apotek, kalau sudah jadi apoteker nanti insya Allah jadi buka apotek, nah usahakan apotekernya itu standby ya, ada jam prakteknya di apotek tersebut, itu menjadi nilai tambah untuk apotek tersebut, karena masyarakat atau konsumen atau pasien itu merasa senang kalau ada tempat untuk bertanya tentang obat ya, bukan hanya sekedar beli obat lalu kemudian diserahkan obat seperti itu. Itu kalau misalnya ada konsultasi, pasien bisa berkonsultasi, bisa menanya tentang obat, nah itu akan memberikan nilai tambah sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi apotek untuk menarik pelanggan ya. Ada tuh di daerah sebelum di bypass tuh nggak ada, padahal apotek itu nggak ada praktek dokternya, tapi rame banget yang beli obat di sana. Kenapa? Karena apotekernya itu standby di sana, dia memberikan bisa berkonsultasi dengan apotek di sana. Ramai sekali apoteknya. Itu membuktikan kalau komunikasi yang baik itu akan bisa mempermudah mendapatkan rezeki, sahabat, dan pelanggan ya. Orang yang bagus komunikasinya, temannya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Lanjut. Kemudian semakin banyak orang yang tidak mengenal etika dalam berkomunikasi. Perkembangan komunikasi sekarang sangat cepat sekali, namun bisa kita lihat walaupun orang tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi, namun kadang dalam berkomunikasi dia lupa akan etika dalam berkomunikasi. Bagaimana cara ngomong dengan orang tua, bagaimana cara ngomong dengan orang yang sebaya, bagaimana cara ngomong orang yang lebih muda. Nah itu sudah sama aja semuanya. Ada seharusnya seperti di Minang kan kita ada Kato Malereng, ada Kato Mandaki, ada Kato Mandata. Nah yang semua itu harus kita perhatikan ya. Harus ada etika berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi di tempat umum atau kita lihat di TV sekarang banyak kan acara-acara yang ya bisa dibilang sangat tidak mendidik. Makanya ibu kalau anak-anak nonton TV itu harus lebih diperhatikan. Kemudian seseorang bisa menjadi pekerja komunikasi yang terampil, profesional dalam melaksanakan tugas ya. Nah dengan adanya komunikasi ini kita menjadi lebih banyak relasi tentunya, lalu kemudian lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Misalnya kalau apoteker, kalau tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan meningkatkan terjadinya medication error. Artinya kan kita tidak profesional. Apa itu medication error? Medication error itu adalah kejadian atau kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait pengobatan selama pasien itu berada dalam penanganan tenaga kesehatan. Kenapa pula nggak ada kemampuan komunikasi yang buruk bisa menimbulkan medication error? Tentu saja iya, karena
apoteker nggak berkomunikasi dengan dokter, jadi tidak bisa mengkomunikasikan terapi. Apoteker tidak berkomunikasi dengan pasien. Gimana kita bisa tahu apa DFP yang terjadi pada pasien, apa permasalahan yang terjadi dengan pasien tanpa kita komunikasi? Tentu kita nggak bisa mengidentifikasinya. Tentu kita nggak bisa nanti pada akhirnya menyelesaikannya. Tentu kita nggak bisa nanti mencegahnya DRP tersebut. Nah, itu makanya ketidakmampuan komunikasi atau kemampuan komunikasi yang buruk pada tenaga kesehatan itu akan meningkatkan resiko terjadinya medication error bagi pasien. Ini sangat merugikan. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi begitu cepat, ya handphone, lalu kemudian internet dan sebagainya. Nah, itu perlu kita update. Kemudian, nah, kenapa keterampilan komunikasi itu penting bagi farmasi atau apoteker? Ya, karena apoteker ini orang yang profesional, ya. Kita kalau bekerja, terutama nih ya, kalau kita bekerja di pelayanan, ya, di apotek, di puskesmas, di rumah sakit, itu akan kontak dengan banyak orang, ya, baik itu sesama tenaga kesehatan ataupun dengan pasien dan masyarakat, ya. Nah, komitmen pelayanan kefarmasian sekarang itu bukan lagi drug oriented, berorientasi kepada obat, tapi sudah berorientasi kepada pasien atau patient oriented care. Artinya kita perlu untuk melakukan pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care dengan baik. Baik itu pharmaceutical care, yaitu pelayanan yang bertanggung jawab oleh apoteker yang kepada pasien yang berkaitan dengan pengobatannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari si pasien tersebut. Ya, kita perlu berkomunikasi dengan pasien, dengan dokter, dengan tenaga kesehatan lainnya agar kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan obat yang terjadi pada pasien. Setelah kita bisa mengidentifikasinya, lalu kita perlu mengkomunikasikannya lagi mungkin dengan dokter terkait penyelesaiannya, ya, terkait mungkin rencana penggantian terapi dan sebagainya, atau dengan perawat kita perlu mengkomunikasi misalnya cara penyimpanan obat dan sebagainya. Nah, atau dengan komunikasi kita bisa mencegah terjadinya permasalahan dengan obat, baik itu under treatment, ya, ataupun over treatment, ataupun inappropriate treatment, ya, tidak tepatan penggunaan obat, ya. Tujuan semua komunikasi ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya seperti ulang tadi medication error dan mencapai terapi yang rasional, ya, tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat regimen, tepat biaya dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah terapi obat yang rasional. Ya, jadi penting kita perlu komunikasi. Tidak hanya di pelayanan, ya. Kalau misalnya nanti kalian bekerja di industri juga misalnya itu, ya, perlu setiap bidang pekerjaan itu sangat perlu komunikasi. Di industri kita perlu komunikasi misalnya dengan atasan atau dengan bawahan kita terkait proses produksi obat, atau kita mau mengkomunikasi tentang penelitian atau hasil-hasil quality assurance, quality control dan sebagainya, ya. Nah, fungsi komunikasi itu ada banyak, ya. Yang pertama adalah informasi, ya. Jadi untuk memberikan informasi, menyampaikan pesan atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Harapannya penerima informasi mengetahui sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi pesan. Nah, ini contohnya, ya, kita pelayanan informasi obat, ya, kemudian visiting itu untuk menyampaikan informasi, lalu kemudian konseling itu juga masuk ke dalam pemberian informasi. Ya, pada dasarnya semua komunikasi itu untuk memberikan informasi, ya. Acara-acara pengabdian masyarakat masuk ke
Lalu kemudian yang kedua adalah pendidikan. Ya, fungsi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi yang mendidik kepada orang lain. Artinya, dari menyebarluaskan informasi itu diharapkan penerima informasi secara sadar mengalami perubahan dari aspek kognitif atau pengetahuannya, afektif, sikap dan suasana batinnya, serta psikomotor atau perilakunya. Ini contohnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dagu sibu. Pernah dengar dagu sibu? Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ya, bagaimana cara mendapatkan obat yang benar, menggunakan obat yang benar, cara menyimpan obat yang benar, serta cara membuang obat yang benar. Dagu sibu. Atau kita melakukan edukasi tentang germas, ya, gerakan masyarakat tugas obat. Itu diharapkan masyarakat berubah pengetahuannya. Dia tahu di mana seharusnya kalau dia membeli obat. Bagaimana cara menyimpan obat yang benar. Yang tadinya mungkin hanya menyimpan obat itu terserah aja, sembarangan aja. Sementara ada obat-obatan yang mungkin harus kulkas, ya, harus tidak boleh terkena cahaya, ya. Nah, tidak boleh dia bersifat mikroskopis sehingga mudah lunak, nah, sehingga seperti mudah basah, ya. Nah, hal seperti itu kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi atau dalam bentuk pengabdian masyarakat, ya, ceramah, ya. Nah, itu diharapkan bisa mengubah aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Ya. Kemudian fungsi komunikasi lainnya adalah untuk instruksi, yaitu memberikan instruksi, mewajibkan atau melarang si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contohnya, ini ada pernah dengar KIO, itu kartu instruksi obat. Nah, itu termasuk ke dalam contoh komunikasi untuk instruksi. Kemudian etiket. Nah, etiket obat itu masuk dalam instruksi, karena di etiket tersebut kan ada 3 kali sehari 1 tablet, kemudian sebelum makan atau sesudah makan ada keterangannya di sana kan. Nah, apalagi kocok dahulu sebelum digunakan. Itu kan merupakan satu instruksi apa yang harus dilakukan si pasien untuk menggunakan obat. Kemudian apalagi contohnya instruksi kalau dalam bidang farmasi, resep. Resep itu juga termasuk ke dalam instruksi. Karena di resep itu menginstruksikan apoteker untuk meracik obat tersebut. Nisovac, Ulvares, Numero 20, ya, DTD, itu di resep tersebut. Nah, itu merupakan instruksi apa yang harus dikerjakan oleh si apoteker terkait obat yang akan diberikan kepada si pasien. Ya. Oke. Itu instruksi. Lalu kemudian persuasi, ya. Fungsi komunikasi untuk mempengaruhi, merubah sikap penerima agar dia menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehendak si peniru. Nah, kegiatan persuasi ini bisa contohnya adalah konseling, ya. Konseling itu merupakan salah satu kegiatan mempersuasi pasien. Artinya kita bisa mempengaruhi dengan kita berkomunikasi kepada pasien tersebut, berkonseling tersebut, kita bisa mempengaruhinya, memberikan dia informasi-informasi sehingga misalnya tadinya pasien itu tidak patuh menjadi patuh terhadap pengobatan. Pasien yang tadinya depresi atau dia merasa tidak semangat untuk menyelesaikan pengobatan, dengan kita lakukan pendekatan, itu pasien menjadi paham dengan penyakitnya, paham akan konsekuensi apabila pengobatan tidak selesai, sehingga dia lebih semangat untuk menyelesaikan pengobatan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, fungsi komunikasi itu hiburan, ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan film, ya, atau kita membuat poster-poster. Misalnya kalau untuk anak-anak nih, kita bikin misalnya poster-poster yang lucu, kita mau menyampaikan cara cuci tangan yang benar misalnya. Nah, kita bisa bikin dalam bentuk gambar-gambar yang lucu, atau misalnya komunikasi ini untuk menghibur. Pernah yang dilakukan oleh Pak Sofian, beliau membuat permainan, beliau ingin mengajarkan kepada anak SD tentang pengenalan tentang obat, itu dibikin dalam bentuk permainan seperti ular tangga. Nah, itu kan selain kita memberikan informasi, kita juga menghibur anak-anak tersebut, senang dia.
kemudian atau bikin komik dan sebagainya, ya. Kemudian tujuan dan manfaat komunikasi, ya, ada mengatur tata krama antar manusia, lalu kemudian menjembatani antara pikiran, perasaan dan seseorang dengan dunia luarnya, ya. Jadi dengan adanya komunikasi ini kita bisa menyalurkan ekspresi, menyampaikan perasaan, menyampaikan informasi pikiran kita kepada orang lain. Kemudian membangun kontak manusia, ya, dengan adanya komunikasi akan terbentuk masyarakat, ya, akan terbentuk relasi. Kemudian memperluas cakrawala, saling bertukar informasi tentu saja akan memperluas cakrawala kita, membuat